Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Prahanda, NPM 20082601112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu semester antara blok kerja saya yang berjudul dislipidemia. Jadi, apa itu dislipidemia? Jadi, dislipidemia itu adalah suatu kondisi gangguan metabolisme yang mana terdapatnya peningkatan atau dan penurunan kadar fraksi lipid yaitu HDL, LDL, HDL dan LDL. Jadi itu meliputi adanya peningkatan ke kolesterol total, trigliserida, eh, dan peningkatan LDL dan penurunan kadar HDL. Dan untuk etiologinya itu bisa disebabkan karena dari berbagai gaya hidup yang tidak sehat seperti ya, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi lemak, jenuh dan lemak lemak trans dan kurangnya aktivitas fisik dan obesitas dan penyakit dan bisa juga karena adanya komplikasi dari penyakit penyerta seperti penyakit DM, diabetes mellitus, hipotiroid, penyakit hepar kronis, penyakit ginjal kronis dan adanya sindrom metabolik dan uh, juga disebabkan oleh penggunaan obat-obatan seperti penggunaan obat-obatan yang berlebihan seperti obat kortikosteroid, obat beta blocker, obat kontrasepsi dan retroviral. Dan untuk faktor risikonya itu bisa terjadi kepada orang yang usianya sudah lanjut atau yang lebih tua, yang mana kadar LDL pada usia itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia dan adanya perubahan hormonal seperti menopause pada wanita dan meningkatnya kadar LDL dan juga mempunyai riwayat keluarga yang mengalami eh, penyakit dislipidemia dan menunjukkan patogenetik yang berperan juga itu seperti mutasi genetik yang menyebabkan dislipidemia familial dan seperti juga terdapat riwayat hipokolesterol dan hiperkolesterol. Dan untuk patogenisnya jadi yang pertama itu adanya gangguan metabolisme lipid. Jadi karena ada gangguan metabolisme itu defek genetik atau faktor sekunder ini menyebabkan gangguan sintesis, transportasi maupun degradasi lipoprotein sehingga terjadi penumpukan lipid dan trigliserida. Dan juga kan peran lipoprotein LDL itu yang tinggi tadi itu menempel di dinding arteri atau dinding pembuluh arteri dan membentuk plak plak arteriosklerosis yang mana penurunan HDL itu juga menurunkan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kolesterol dari dinding pembuluh darah dan juga terjadinya adanya inflamasi dan stres oksidatif. Jadi karena adanya penumpukan LDL dan trigliserida ini itu menyebabkan reaksi inflamasi pada dinding pembuluh darah dan meningkatkan ekspresi molekul adesi dan mengaktifkan sel-sel inflamasi yang merusak endotelium pembuluh darah dan mempercepat perkembangan arteriosklerosis dan juga ada dari faktor penyertanya itu karena dari diabetes mellitus, hipotiroid, penyakit ginjal kronis dan konsumsi alkohol berlebihan dan itu juga mempengaruhi metabolisme lipid sehingga memicu kenaikan LDL dan trigliserida dan kolesterol total dan itu menurunkan aktivitas lipoprotein dan karena adanya tadi gangguan tadi itu terjadinya dislipidemia dan dan juga menyebabkan berbagai kelainan kardiovaskular yang mana peningkatan berisiko pembentukan plak di arteri ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah arteri dan penyakit dan juga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Dan untuk menegakkan diagnosanya itu kita cek dari anamnesis dan dari anamnesis biasanya itu pasien mengalami keluhan-keluhan seperti misalnya kepala pusing atau adanya adanya kekakuan pada bahu dan juga dan juga tensinya tinggi dan itu kolesterol dilakukan pemeriksaan laboratorium itu adanya peningkatan kolesterol total yang mana lebih dari 200 miligram per desiliter dan juga ada peningkatan LDL itu lebih dari 130 miligram dan penurunan HDL itu bisa mencapai kadar 40 miligram dan trigliseridanya mencapai 150 miligram per desiliter dan
Untuk penata laksanaannya kita berikan obat golongan statin. Itu obat utamanya itu yang dalam terapi dislipid ini untuk menurunkan kadar LDL. Yang mana mekanisme kerja obat statin ini itu untuk menghambat enzim HMG CoA reduktase yang menurunkan status kolesterol di hepar atau di hati dan meningkatkan kadar metabolisme untuk LDL ini. Dan dosisnya itu kalau untuk intensitas tingginya itu kita berikan obat atorvastatin 40 sampai 80 miligram dan rosuvastatin 20 sampai 40 miligram untuk menurunkan kadar LDL yang meningkat di atas 50%. Dan juga untuk intensitas sedangnya itu kita berikan dosis uh, atorvastatin atorvastatin 10 sampai 20 miligram dan kita berikan rosuvastatin itu 5 sampai 10 miligram dan simvastatin kita berikan 20 sampai 40 miligram untuk menurunkan kadar LDL yang naik antara 30 sampai 49%. Dan untuk intensitas rendahnya itu kita berikan simvastatin 10 miligram dan pravastatin 10 sampai 20 miligram untuk menurunkan kadar LDL yang naik sampai 30%. Dan jika LDL-nya ini tidak turun mencapai target status dos dengan dosis maksimal dapat kita tambahkan kita tambahkan ezetimibe atau penghambat PCSK9 yang mana ezetimibe itu kerjanya untuk menghambat absorpsi kolesterol di usus dan digunakan sebagai terapi tambahan juga apabila ini statinnya tidak cukup. Dan juga kita berikan terapi hipertrigliserida untuk menurunkan kadar trigliseridanya yang mana pasien dengan trigliserida lebih dari 500 mg per desiliter itu eh, bisa menyebabkan pankreatitis akut. Dan juga terapi obatnya itu seperti obat-obat fibrat seperti fenovibrat 45 sampai 300 miligram per hari sesuai dosis dan juga gem gemfibrozil 600 miligram 2 kali sehari. Dan juga kita terapi pembatasan konsumsi lemak jenuhnya dan memperbaiki gaya hidupnya seperti mengurangi rokok, perbanyak aktivitas dan stop mengkonsumsi minuman alkohol. Dan untuk komplikasi dari dislipidemia itu bisa kalau dislipidemia tidak eh, diterapi atau diterlaksana dengan baik itu bisa menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah arteri dan bisa menyebabkan aterosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini itu bisa menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, eh, yaitu bisa kan menyebabkan ACS, akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut, yaitu bisa menyebabkan angina unstable, stable, STEMI dan STEMI dan juga bisa menyebabkan kematian mendadak dan juga bisa menyebabkan penyakit stroke akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di di otak dan juga bisa menyebabkan penyakit arteri perifer yang mengganggu sirkulasi. Dan juga kadar trigliserida yang tinggi ini itu beresiko menyebabkan pankreatitis akut yang berakibat fatal jika tidak ditangani. Dan juga hiperkolesterol ini muncul seperti uh, penumpukan kolesterol di tendon Achilles dan lutut. Dan dislipid ini juga berkaitan dengan risiko penyakit metabolik lain, bisa menyebabkan penyakit lain seperti sindrom metabolik dan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Dan untuk prognosisnya, itu dislipid ini bisa itu tergantung pada pengendalian kadar lipidnya, karena kan ini adanya gangguan dari kadar lipidnya dan penanganannya ini eh, dan juga tergantung dari penanganan faktor risiko lainnya seperti hipertensi, merokok, dan diabetes. Dan jika dislipid itu tidak dikontrol, risiko kejadian kardiovaskularnya bisa menyebabkan kematian. Dan pelaksanaan yang tepat ini eh, risiko atau komplikasinya itu bisa dikurangi secara signifikan. Untuk mengedukasi pada bagian edukasi dan pencegahan itu kita edukasi pasien ini untuk mengganti pola makan dengan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol serta banyak konsumsi serat dan juga untuk meningkatkan aktivitas fisik secara rutin minimal 4 sampai 6 sehari 3 sampai 30 menit sehari untuk aktivitas intensitasnya sedang dan juga hindari atau mengurangi rokok dan konsumsi alkohol. Dan juga eh, untuk pencegahannya kita lakukan eh, screening pada orang untuk mencegah eh,
dislipidemi karena kelompok risiko tingginya itu pria itu sampai 20 sampai 35 tahun dan wanita itu 20 sampai 45 tahun. Dan juga pencegahannya itu kita lakukan tadi perubahan gaya hidup, kita lakukan screening dan kita lakukan pemeriksaan berkala dan juga kita lakukan pendekatan terhadap keluarga-keluarga atau masyarakat yang diindikasikan terdapat dislipidemia. Baik, demikian presentasi dari saya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk menyusun tugas ini. Ada dari jurnal dari WHO Guideline dan beberapa jurnal kedokteran. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.